Udun. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Allah. Udah Iya, 10 iya, iya. tahun lebih nggak pernah. Iya, Makanya karena saya pun Yesus. nggak percaya, soalnya dia bilang Yesus pun berdoa sama Bapak gitu kan. Jadi kalau dia Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa sama bapak ayahnya gitu? Mana ada ayahnya Tuhan, berarti ada juga anaknya, ada kakeknya, itu yang aku. Ya, ada sepupunya juga berarti. Ya itulah. Nah, berarti nggak ada yang boleh macam-macam sama ponakannya. Lu macam-macam sama gue ini ponakan Tuhan. Udah lama ya nggak pernah di gereja gitu. Oh, sebelumnya Katolik atau Protestan? Protestan. Iya, iya, iya. Belajar lagi lah bang, belajar terus. Boleh tidak ke gereja, kan tidak ada perintah Yesus ke gereja kan? Ya, itulah. Boleh, maka belajar aja, dalami Bible. Karena Abang aku semenjak masuk Islam banyak perubahan, jauh lebih baik orangnya. Makanya pun saya ini juga apa juga gitu. Kata orang kan agama Islam ini agama teroris gitu. mana ada Islam agama teroris? Kalau misalnya gini, kalau Anda disuruh kawan, kita jujur aja ya. Anda dijajah atau Anda diteror? Kalau teror itu kan cuma ditakut-takutin. Kalau dijajah, itu upaya untuk menghapuskan Anda, menghilangkan Anda di permukaan bumi. Itu dijajah itu. Tapi kalau diteror itu kan cuma menakut-nakutin aja. Itulah. Nah, kalau Islam disebut sebagai agama teroris, lalu Sebenarnya disebut bukan apa? saya yang nyebut, soalnya saya lihat Misalnya di nih, iya ya, betul. bukan saya yang nyebut gitu. Orang-orang itu lah, tapi saya Iya, lihat di di framing lah. negara lain, Di framing lah Bali ceritanya. itu pun banyaknya orang-orang Protestan yang ini yang berbuat kejahatan Teror. gitu. Makanya saya bingung. Nah sekarang kalau agama Islam ini di framing sebagai agama teroris, lalu agama yang dianut oleh penjajah Belanda itu diklaim sebagai agama apa? Karena yang menjajah 350 tahun lamanya itu kitabnya Bible, agamanya Kristen Katolik, rumah ibadahnya bernama gereja, Tuhannya namanya Yesus, Rasulnya namanya Paulus, menjajah 350 tahun. Jadi mereka ini disebut apa? Kalau teroris, sekalinya terjadi, yang mati juga berapa orangnya. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama kami. Haram hukumnya orang membunuh orang lain tanpa alasan yang diterima. Tidak boleh di Islam itu. Bunuh diri itu haram dan dia kekal di neraka. Itu yang membawa membunuh diri itu katanya itu jihad. Oh enggak. Jihad itu bukan begitu. Jihad itu ketika dijajah, lalu berjuang. Kalau tidak dijajah, tidak boleh. Nabi Muhammad melarang. Tidak boleh. Bukan jadi dari umat. Itu ada ajarannya itu membunuh orang non muslim itu surga katanya. Oh tidak ada dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada, nggak ada. Saya Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Nggak ada bang. Dalilnya membunuh orang Kristen itu adalah jihad, itu nggak ada. Macam kejadian yang dulu di Bali. Tuh. Masuk neraka lah dia. Jadi itu ajaran siapa itu? Itu ajaran teroris dengan mengatasnamakan agama. Padahal di Islam itu tak boleh. Tidak boleh di Islam itu membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Itu nggak boleh. Oke lah bang, aku belajar aja dulu agama Islamnya gimana gitu. Iya,
PR Anda cari coba di dalam Al-Quran, membunuh orang di luar Islam itu adalah jihad. Itu tidak ada. Itu cuman framing yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan orang lain masuk Islam supaya Islam itu dijelek-jelekkan. Sebenarnya 1 bulan yang lalu aku udah jumpa sama abang gitu, minjam sama dia Al-Quran yang ada terjemahannya gitu loh. Iya. Masya Allah kalau gitu bang. Perbanyak lagi, belajar aja terus. Iya bang, pas baca itu di apa itu, Tuhan itu tidak diperanak, masuk akal juga pikiran aku, makanya aku bingung tentang kemana itu Yesus gitu, itu makanya saya berdalam lagi gitu. Jadi Yesus itu utusan ya. Yesus itu utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau diarabkan, la ilaha illa anta wa ana rasulullah. Itu. Kalau diarabkan tuh. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku utusan Tuhan. Berapa yang harus dikenal menurut Yesus untuk masuk surga? Ada 2. Pertama, Tuhannya Yesus dikenal sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, dikenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Lalu bagaimana yang mengenal Yesus sebagai Tuhan? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mereka semuanya akan diusir dan Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil bang. Ya, Coba kalau kita lihat nih, pengakuan saudara kita Kristen, Yesus itu juru masa atau juru selamat? Orang Kristen akan berkata juru selamat. Selamat itu bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya Shalom. Bahasa Arabnya apa? Islam. Berarti Yesus juru Islam. Siapa juru Kristen? Paulus. Di mana Paulus disebut juru Kristen? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Pernah enggak Yesus disebut juru Kristen? Tidak pernah. Pernah enggak disebut juru selamat? Itu memang gelarnya. Berarti Yesus adalah juru. Juru itu apa? Pembimbing. Pembimbing keislaman. Nah, dan memang betul di dalam kemudian pengakuan dia, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti dia muslim. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Salah enggak ketika umat Islam mengikuti Yesus yang soleh? Tidak, karena umat Islam itu adalah orang yang soleh. Yesus ternyata orang soleh. Ada enggak Yesus disebut Kristiani? Enggak ada. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, nasihatku maksudnya, dan mengikuti aku. Ketika aku berdiri hendak menghadap Tuhanku, maka pengikutku pun berdiri hendak menghadap Tuhanku. Ketika kemudian aku sujud menyembah Tuhanku, maka pengikutku pun pasti sujud mengikuti aku menyembah Tuhanku. Ketika aku bersunat, maka pasti pengikutku juga bersunat. Ketika aku tidak makan babi, maka kemudian pasti pengikutku juga tidak makan babi. Ketika aku ke Baitullah atau ke bait Allah, maka pasti pengikutku juga ke bait Allah, bukan ke gereja. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Aku sujud, aku ruku, aku sujud, aku berdoa, aku bersunat, aku berpuasa. Apalagi? Aku bersyahadat. Islam itu bang harus disunat dulu gitu. Bisa syahadat dulu baru disunat. Bisa disunat dulu baru syahadat. Tapi kebanyakan syahadat dulu baru bersunat.
Karena kalau tidak bersunat, kita tidak bisa memberkati Abraham. Karena di dalam Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan di situ katanya? Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu dunia ini akan diberkati. Nah, orang akan diberkati apabila orang itu memberkati Abraham. Dunia akan diberkati apabila di mana manusia memijak dunia, di situ mereka mengikuti ajaran Abraham. Ajaran Abraham, Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, berarti nonotnya bau, maka dia harus dibunuh. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Alhamdulillah, kami umat Islam semuanya bersunat. Sedangkan Kristen melalui ajaran rasulnya bernama Paulus, di dalam Galatia 5 nomor 2, Paulus justru melarang bersunat. Apa kata Paulus? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Cahayu. Kata Paulus loh, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya. Barang siapa yang memotong tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi orang tersebut. Nah, jadi kalau Anda sudah belum bersunat atau sudah bersunat, supaya Yesus Kristus berguna bagi Anda, maka nonot Anda yang sudah disunat itu Anda harus sambung kembali supaya Yesus berguna. Karena kulup Anda sudah Anda tidak temukan, apalagi kulup Anda kan waktu itu masih kecil, dipotong kecil, sekarang udah gede kan, maka tongkolnya ini disambung pakai paha ayam. Cuman saya nggak bisa yakin dan nggak bisa jamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Nah, itu bahayanya tuh. Nah, sekarang Anda pilih mana? Yesus atau Paulus? Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan, menghapus, membatalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Barang siapa lo yang menghilangkan sunat dan mengajarkan untuk menghilangkan kepada orang lain juga ajarkan seperti itu, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi kata Paulus beda lagi. Barang siapa ya yang menyunatkan nonotnya, ya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Makanya orang Kristen itu kebanyakan nonotnya tidak disunat. Karena kenapa? Mereka ikut Paulus. Ya. Gitu, saudara. Sakit nggak itu, Bang? Enggak sakit, malah enak. Wah, nikmat kali pun. Nikmatnya luar biasa. Apa kata pastor kepada saya ini? Ini lucu-lucuan kita ya. Pastor ini, wallahi saya tidak ngarang bebas. Bang Suba, ya paman, ini saya usianya sekarang sudah hampir 30 tahun. Terus, dulu bang, sebelum saya sunat, ini nonot tidak pernah berdiri. Sekarang marah terus dia bang, nggak mau diajak damai. Pagi marah, ngambek aja terus kerjanya. Sudah gitu keras kepala kata dia. Waduh, ngakak saya. Bang Handi pun mendengarkan itu juga ngakak. Dulu sebelum saya sunat, kepalanya lembut, tidak menantang. Sekarang begitu sunat marah aja terus, keras aja terus kepalanya. Pingin ngamuk dia bang, gimana solusinya? Ku bilang jepit aja di pintu untuk sementara. Keras kepala kata dia. Disuruh duduk nggak mau duduk, disuruh baring nggak mau baring, maunya berdiri aja terus, marah aja terus, mau berantem dia. Tapi lawannya nggak ada kata dia. Nah itu, jadi lebih bagus dan lebih indah kelihatan bang. Kalau dia masih ada kulupnya kayak kakek-kakek yang makan apa tuh tepung terigu yang dipanasin, habis itu bersin, batuk-batuk dia gara-gara makan serbuk tepung. Tapi kalau dia sudah dipotong, weh gagahnya minta ampun, masya Allah. Sudah begitu lengannya berotot semua tuh. Tanya Bang Pangdi kalau nggak percaya.
Benar nggak Bang Fandi? Siap Kanda. Iya. Urat-uratnya aja Bang, kalau sudah dipotong kepalanya itu persis lombok botol. Saking kekarnya itu. Nah memang suka marah, suka ngambek dia. Itu Bahkan sembuhnya berapa bulan, Bang? sembuh banyak mualaf kita cuma 3 hari udah bisa main bola. 3 hari, cuma 3 hari. Iya. Iya 3 hari. Apalagi kalau dia sudah punya cetakan, 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah bisa dimasukkan ke cetakannya. Kalau yang sudah tersedia di rumah, asal penting jangan masuk dicetakan sembarang. Harus ke cetakannya sendiri. Sudah ada cetakannya belum? Belum, Bang, belum. Oh belum. Ah, Ya sudah. bahaya. Bahaya salah masuk cetakan ini. Begitu saudara. Enak, sunat itu bagus. Tapi kalau pengalaman saya, kemarin ada yang disunat 16 tahun menderita, Bang. Kenapa? Karena kepalanya yang diambilin. Menderitanya, Bang. Menderitanya itu, gitu ya. Karena keasikan, beda rasanya katanya habis disunat. Itu penderitaan bahagia katanya gitu. Istrinya setiap malam nyanyi Korea. Gara-gara itu. Dulu diam-diam baik istrinya, kayak orang menulis aja. Kepada yang terhormat, tanda tangan, udah selesai. Sudah Bang? Udah papi, udah ma. Oh ya udah selesai. Sekarang setiap malam itu istrinya nyanyi Korea dibuatnya. Aduh Masya Allah, laku cubu sama nunjukkan masuk sama hehaho naha. Nah, lagu Korea sampai 3 album kata dia. Alhamdulillah, inilah hikmah sunat. Artinya orang yang tanya diam-diam baik baru bersin. Sudah Pak? Sudah mah. Oh ya udah mandi sana. Sekarang 3 album. Bayangkan itu. Bagaimana Dinda Fandi? Betul? Betul Kanda. Nyindernya enggak nyinden Kanda. Fandi tahu padahal dia belum ada cetakan. Bahaya ini, mencurigakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya beda lah saudara. Coba Anda pakai cangkul, mencangkul rumput tanpa ada cangkulnya, cuman gagang tok. Kira-kira bagus nggak kenanya tancapnya tuh? Anda ngambil kayu tanpa ada kepala cangkulnya. Nah, hantamkan ke rumput, tercabut enggak. Tapi kalau cangkul sudah diasah kepalanya, dibersihkan itu kepalanya, diasah dengan tajam, cangkul rumputnya tak. 1 kali libas rumputnya bisa 1 hektar bersih. Betul. Kalau dia cangkulnya itu tidak ada, cuman kayu tok, ya cangkulnya itu nggak dalam, dia nggak ini, nggak dalam. Tapi kalau dia pakai cangkul, ketepak, wah dalamnya minta ampun, wah dunia terasa hitam semuanya. Katanya sih, katanya saya juga belum pernah. Bang, ya bagaimana Bang Handi? Aku setuju. Bagaimana Pak Samuel mau butuh bantuan? Yang tahu itu Dinda Fandi, gimana Dinda? Betul? Aman Kanda, aman. Nah, cangkul yang dalam. Tapi kalau tidak ada mata cangkulnya, tumpulnya ada. Atau Anda coba mencangkul pakai cangkul tapi cangkulnya masih dibungkus pakai dos. Atau aku nanya Samuel, Ya, misalnya 1 hari nih, kamu keluar rumah, terus pulang-pulang ke rumah malam hari misalnya, terus kau buka, terus kau cium, kira-kira bawa apa? Kalau itu saya tutup telinga dulu. dicuci terus nih, Bang. Enggak, bisanya kalau lupa nyuci gitu. Bawa apa? Pernah pasti lu pernah nyium, nggak benar lu, jangan bohongin gua lu. Lu jangan bohongin gua, nggak bener lu. Walang sangit. Bau terasi. Bau Dia jujur. Iya Bang, itu bahaya tuh Bang. Kalau Anda menyiram tanaman Anda dengan hal yang tidak steril, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh nanti di situ ada tumbuh-tumbuhan yang keras kepala, susah menerima cahaya matahari. Percaya deh. Jadi kalau ada anak-anak yang lahir dari rumput-rumput yang lahir dari
air yang disiram air kotor, campur kotor, itu tumbuhnya itu nanti keras kepala, dia susah menerima hidayah. Gitu saudara. Kemarin daerah ini baru banyak juga itu anak-anak yang apa namanya itu disunat tuh. Sebenarnya sih pengen ikut, cuman malu. Bisa nanti kalau mau disunat bisa. Kita ada spesialis dokter sunat. Tapi dia nyunatnya pakai kapak. Kapak merah, tapi sebelum dipakai kapaknya itu dibakar api dulu, habis itu disiram jeruk nipis, udah diletakkan, sekali tarik, wah habis. Gitu bang. Bahaya itu Bang. Enggak, kapaknya itu kan enggak terlalu gimana kali, cuman ditekan ajanya. Kalau orang dewasa biasanya jarak antara medan sasaran dengan mata kapak itu jarak yang 3 meter dari atas. Oh gitu. Sekejap mata langsung. Ya. Gitu saudara. Jadi nggak terasa, lebih lama berkedip daripada itu. Nanti lah Bang kalau ada ada uang nanti. Gampang kalau masalah uang, kalau sunat Enggak, nanti gajian gampang. nanti langsung. Gampang, jangan pikir kalau uang, kalau cuman masalah potong kulupnya. Yang saya tidak sanggup ya itu kalau kepalanya yang Anda ingin hilangkan. Tapi kalau cuman Sudah kulupnya sempat aja. tanya juga sama dokter gitu. Katanya 1 Bisa juta. pakai solder kan ya, yang dipakai sekarang ya. Solder ya. Laskar Beat. Saya serius. Yang apa itu? Solder kan yang dipakai untuk potong kulupnya itu, dipanasin, disetrika, dicolok dulu. Laser. Oh iya, laser bukan solder. Ada aja ini teman-teman. Solder itu untuk timah. Laser bang. Jadi dia disuntik dulu, serak, dimatikan rasa, habis itu di laser, nggak ada rasa sakitnya. Saya kan sering mengadakan kegiatan sunat massal. Nggak ada. Ketakutannya lebih tinggi daripada potong. Nggak ada bang sakitnya. Tapi Terima kasih Bang ya. iya, nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi Bang Handi. Mau kita biayai boleh untuk sunatnya. Allah pakai duit sendiri aja gitu biar. Masya Allah. Iya, syukur alhamdulillah, Masya Allah. Tapi serius ini Bang, kita bisa bantu kok soal itu. Serius. Aman Bang. Anda di posisi mana sih? Sumatera apa Jawa? Sumatera Bang. Sumatera insya Allah bisa. Di apa namanya di Mandailing, Kabupaten Mandailing. Insya Allah kita punya channel di sana. Lebih dekat sih dari sini lebih dekat ke Padang daripada ke Medan gitu. Iya bisa bang. Kalau mau sunat tinggal kabari nanti Bang Handi. Aman Bang. Siap. Terima kasih Bang ya. Bang Samuel. Sama-sama. Bang Samuel satu lagi nggak bisa ngebayangin ya Bang ya. Tadi kan Abang bilang bau terasi ya. Nggak bisa ngebayangin Bang. Mati ya. Kalau hal kayak begitu, lu punya istri terus nggak steril, lu campur sama istrimu kan kasihan perempuannya gitu, lu masukin virus, gitu loh. Bagusnya itu sambal terasi itu Bang, maksudnya di mulut enak sama ikan sama apa. Tapi kalau yang terasi itu lu masukin di situ kan kasihan gitu loh. Ya makanya butuh bersih gitu Pak Samuel. Oke Bang. Ya. Iya Bang. Tapi sebelum itu kalau bisa tentukan dulu jangan salah Tuhan, bedakan Tuhan dan manusia, itu dulu deh. Itu loh Bang. Makanya saya pun pelajarin itu yang benar menurut aku itu cuma 2. Kalau enggak Yahudi, Islam. Masya Allah. Cuman Yahudi kan ada juga aturannya harus dari keturunan orang Yahudi baru bisa menganut agama itu. Kalau Yahudi Bang aturannya ketat. Contoh. Kalau istrimu lagi datang bulan, kamu harus singkirkan dia di kamar sebelah. Bekas-bekasnya itu harus dicuci bersih semua begitu. Kamu juga harus puasa 40 hari 40 malam. Iya. Berat Bang kalau Yahudi berat. Lu pikir gampang menjadi Yahudi yang kalau benar-benar mau Yahudi gitu ya? Berat Bang. Oke Bang. Islam lah datang sebagai solusi.
Di Islam itu nggak ada yang berat, Bang. Coba, saya mau nanya Pak Samuel, ada nggak menurut kamu ajaran Islam yang berat dijalankan oleh manusia? Pak Samuel, kalau ajaran Islam itu memberatkan manusia, gitu ya, ya nggak ada orang mau memeluk Islam, Bang. Bener deh, bener nggak itu Bang Juma? Bener aja deh. Ya betul, betul. Ya, kelihatan dari luar itu berat, tapi kalau kita laksanakan dengan ikhlas, sama seperti, mohon maaf nih, teman-teman aktivis bahkan pendeta yang datang kepada saya 6 bulan kurang lebih belajar tentang Islam. Apa yang dia katakan sama aku? Saya sekali seminggu aja berat, Bang. Boleh nggak yang 5 kali sehari itu dikurangi? Ini sehari loh 5 kali saya harus ke masjid. Itu yang membuat saya berat untuk masuk. Saya sudah yakin Islam itu betul. Terus yang kedua, boleh nggak nanti setelah saya Islam, saya sekali-sekali makan babi? Kata dia gitu kan. Nggak bisa. Aduh gimana dong, itu makanan kesukaanku, kata dia gitu. Jadi dia mau diskon salat, misalnya 1 kali sehari aja, atau maksimal 3 kali. Ini 5 kali, Bang, aku belum ngapa-ngapain, azan lagi. Belum ngapa-ngapain, azan lagi. Kapan saya kerja, kapan saya istirahat. Oke, singkat cerita, dia beberapa 6 bulan kemudian datang ke tempatku, menggunakan pakaian surban, jidat sudah mulai merah, sudah pakai jenggot juga, kulit tengok waktu itu. Disapa saya di kantor langsung. Saya, Bang, perkenalkan diri, peluk. Waktu itu berpelukan. Abang masih ingat gak? Ada yang nelpon dulu gini-gini. Jadi saya, oh iya betul. Dia katakan apa? Setelah saya masuk Islam, sholat 5 waktu dalam sehari itu, bagi saya itu masih kurang. Bisa nggak ditambah? Tambah aja dengan salat-salat yang lain sunnah. Sudah, Bang, tapi masih kurang. Maunya sholat aja terus. Nikmatnya sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi itu. Indahnya itu, nikmatnya itu ketika jidat wajah kita ini menyentuh tanah. Menghadap, bahwa menyadarkan kita bahwa ternyata tidak ada kemudian kekuatan, tidak ada upaya selain daripada pencipta kita itu. Bahwa manusia ini tidak ada artinya. Coba lihat di Islam itu, Bang. Seorang buruh tani atau apalah menurut kita, di kantor lah kan ya, di kantor cleaning service, lebih dulu masuk masjid, lalu kemudian disusul oleh kepala kantor, kepala cabang, belakangan masuk masjid. Di mana tempat duduknya si pimpinan tadi? Di belakang cleaning service atau di depannya? Di belakang tetap. Kenapa? Karena di masjid itu tidak ada pangkat, di masjid itu tidak ada harta, di masjid itu tidak ada suku, tidak ada bahasa. Di masjid itu rata semuanya. Itu di masjid. Berlaku nggak itu di gereja? Artinya tidak ada di situ bahwasanya dia presiden, dia harus paling depan, dia cuman buruh bangunan, dia harus paling belakang. Nggak ada. Siapa yang duluan masuk masjid, itulah yang terdepan. Dan yang jadi imam tidak bilang, oh dia pejabat, dia harus jadi imam. Enggak. Seorang cleaning service pun kalau dia bisa membaca Quran, dia jadi imam. Di belakangnya siapa? Presiden boleh, gubernur boleh, kapolri boleh, jenderal TNI boleh, siapapun boleh di belakang dari imam. Dia punya identitas sebagai cleaning service ketika dia berdiri sebagai imam, itu hilang seketika. Nggak harus ustadz ya, Bang, ya? Oh, tidak harus ustadz. Kalau dia duluan di depan berdiri dan dia bisa baca Quran dan dia bersih dari hadats, boleh dia jadi imam. Boleh jadi imam. Kalau tidak ada yang lain, nah, maksudnya tidak ada yang sudah ditunjuk memang sebagai imam tetap. Perhalangan misalnya imamnya, boleh. Boleh. Anda itu cuman cleaning service, mundur. Ada kemudian ini lebih ini pangkatnya tinggi, harus dia jadi. Mau nggak ada di Islam, itu nggak ada. Itulah indahnya di Islam, saudara. Jadi kata beliau,
aduh tidak ada, apakah boleh ditambah? Sudah tambah salat sunnah, itu masih kurang. Bagaimana dengan babi? Jangan sebut, mendengarkan saja saya sudah mau muntah, apalagi memakannya. Nah, itu apa? Itu hidayah namanya. Makanya ketika saudara mengatakan, kok kakak saya, saudara saya kok sekarang jauh lebih baik. Nah, itu hidayah. Artinya ketika dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia betul-betul membuktikan kesaksiannya. Kan banyak orang yang bersyahadat, tapi setelah bersyahadat, ya kelakuannya tetap aja seperti agama sebelumnya. Artinya kesaksiannya itu diragukan. Gitu saudara. Itu cerita Nabi Muhammad itu diangkat Nabi, gimana ceritanya, Bang? Kok bisa dia diangkat Nabi itu? Bukan kemudian diangkat Nabi. Dia ditentukan sudah jadi Nabi sebelum dia datang ke atas muka bumi ini. Dia sudah dipersiapkan sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan diangkat lagi, tapi memang sudah dipersiapkan menjadi penutup para nabi. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia itu adalah seorang nabi? Tak kasih analogi sederhana. Ketika kemudian Anda melihat ada seorang perempuan, dikatakan bahwasanya perempuan ini hamil dan pernah digagahi oleh seorang laki-laki. Padahal tidak ada tanda-tanda terlihat. Secara fisik tidak ada tanda-tanda terlihat. Tapi kemudian orang itu bisa mengetahui bahwa orang ini hamil. Nah, hari demi hari wanita tersebut semakin terlihat bahwasanya perutnya semakin hari semakin membesar. Menurut saudara, apakah orang yang berkata wanita ini hamil dan pernah disetubuhi oleh laki-laki itu bohong? Tidak, Bang. Bohong atau tidak? Tidak. Meskipun Anda tidak melihat laki-laki yang menggaulinya? Iya. Nah, itulah Nabi Muhammad. Tidak ada kita di situ menjadi saksi. Tidak ada orang itu datang situ menjadi saksi melihat wanita itu digauli seorang laki-laki. Nggak ada. Tapi karena kita melihat fisiknya, melihat tanda-tandanya, melihat bukti yang ada, kita yakin wanita ini pernah digauli dan wanita ini dalam keadaan hamil. Begitulah kami Nabi Muhammad. Makanya persaksiannya apa? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Kenapa? Kami lihat agama ajarannya. Kami tidak melihatnya, tapi kami melihat ajarannya. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menjelaskan Al-Quran seakurat itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ajaran yang bisa murni, suci, tidak ternodai selama 1400 tahun silam, kalau itu bukan ajaran dari langit, pencipta yang menetapkan itu. Jadi Ya, ketika, Paham. itu dia. Berarti kita bersaksi. Satu lagi, Bang. Silakan. Itu yang menulis Al-Quran itu siapa, Bang? Yang menulis Al-Quran adalah para sahabat Rasulullah. Dan mereka memiliki legitimasi. Mereka punya ijazah. Husu Al-Quran min arba'a. Kata Rasulullah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia menyebut tulis nama. secara langsung gitu. Bukan. Nabi Muhammad menerima wahyu. Menerima Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran datang kepadanya berangsur-angsur. Ketika Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaqa. Nabi Muhammad menerima wahyu itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelahnya? Memanggil sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad membacakan kepada sahabatnya. Apa respon sahabatnya? Sahabatnya menghafalkan. Nabi Muhammad menerima Iqra. Sahabat menerima Iqra. Nabi Muhammad menerima Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menerima Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaqa. Sahabatnya menerima khalaqal insana min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Sahabatnya pun menerima bacaan yang sama. Terjaga Quran itu. Bagaimana dengan kitab Anda? Theophilus yang mulia. Ada Yesus pernah mengucapkan kata-kata itu? Enggak ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama. Yesus pernah mengucapkan kata itu? Enggak pernah. Dari
dari saudaramu Paulus, rasul yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Pernah Yesus mengucapkan kata itu? Enggak pernah. Kalau umat Islam sekarang berbicara, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Umat Islam mengucapkan kalimat itu. Apakah kalimat itu pernah digaungkan oleh Nabi Muhammad? Pernah. Maka ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sahabat-sahabatnya menghafalkan. Ketika para sahabat penghafal-penghafal Quran ini banyak yang meninggal di medan perang, maka diinstruksikan segera bukukan Al-Quran. Karena jangan sampai semua penghafal meninggal, tak akan sampai Al-Quran itu kepada manusia di akhir zaman. Maka pada saat itu, pada zaman sahabat, diputuskan kemudian untuk menuliskan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Maka dikumpullah semua mushaf-mushaf yang ada untuk disatukan menjadi satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Cara menyusun Al-Quran disesuaikan dengan hafalan. Jadi hafalan dibaca oleh para sahabat, kemudian dituliskan, disusun kemudian. Bismillahirrahmanirrahim, ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditulis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, ditulis. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, ditulis. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditulis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ditulis. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ditulis sesuai dengan bacaan tadi. Terjaga Quran itu. Kenapa terjaga? Karena ditopang oleh dua metode. Pertama metode hafalan, kedua metode tulisan. Nah, Bible dilestarikan dengan cara apa? Revisi, koreksi, revisi, koreksi, revisi, koreksi. Habis dikoreksi, direvisi, habis direvisi, dikoreksi, habis dikoreksi, direvisi. Itu. Kalau di Islam enggak, dihafalkan, dituliskan. Masya Allah, sahabat Kenzo, syukran. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hafalan. Bible dituliskan berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, dengar mendengar dan seterusnya. Saya kira begitu. Al-Quran nggak pernah berubah, Bang. Alhamdulillah, Al-Quran diterangkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Kalau dulu Taurat datang, yang diperintahkan untuk menjaganya adalah nabinya, yaitu Nabi Musa. Tidak diperintahkan umatnya untuk menjaganya. Makanya Taurat ketika Nabi Musa terangkat, mana Taurat itu? Kita nggak bisa menemukan lagi. Ketika Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, yang dipinta oleh Allah untuk menjaganya Nabi Isa, umatnya tidak. Makanya tidak ada Taurat, tidak ada lagi kemudian Injil. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad menjaganya, umatnya menjaganya. Jadi dua yang mendapat legitimasi untuk menjaga Quran tersebut. Taurat hanya Nabi Musa, Injil hanya Nabi Isa, umatnya tidak diperintahkan untuk menjaganya. Tapi ketika Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya, bahkan seluruh umat Islam menjaganya. Silakan kalau Anda ingin bukti. Ada orang Islam di Kowal ini yang mau membaca Quran, satu tanda baca aja salah, keliru, pasti Bang Suma tahu. Kuping saya nggak cocok dengan bacaan yang keliru. Meskipun saya bukan hafal Quran 30 juz, tapi kuping saya ketika ada orang membaca Quran keliru bacaannya, pasti saya ketahui, oh ini salah bacaannya. Meskipun saya sendiri kadang khilaf membaca, tapi ketika saya mendengarkan dan itu salah tanda baca atau salah huruf, saya pasti tahu, insya Allah. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab. Kalau Anda mendengarkan orang Jepang membaca Bible, Anda ngerti nggak dia sedang baca apa? Enggak. Kalau orang Arab, orang Belanda membaca Quran,
orang Indonesia mengerti nggak apa yang mereka baca? Misalnya nih di Indonesia, Qul huwallahu ahad. Orang Belanda membacanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Orang Jepang membacanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Orang Amerika membacanya apa? Qul huwallahu ahad. Sama semuanya. Itu bukti bahwa Al-Quran dijaga. Nah, kalau Bible dibaca oleh orang Jepang, orang Indonesia nggak ngerti apa dibaca ini, apa yang dimaksud ini. Karena yang disuruh jaga itu cuma Nabi Isa alaihissalam, Injil itu. Yang disuruh jaga kemudian itu cuma Nabi Musa alaihissalam, umatnya kagak. Begitu kawan. Oke Bang. Satu lagi Bang, apa pasti benar itu kata ada kawan aku kemarin itu ngomong-ngomong gitu, katanya Isa itu masih apa itu Yesus, Nabi Isa lah, Nabi Isa itu masih hidup, katanya diangkat di langit gitu. Iya, betul itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Itu jelas itu. Saya tadi membahas dengan teman kita yang Kristen. Al-Quran ketika dituduhkan kemudian Nabi Isa dibunuh, kata Allah tidak. Melainkan rafa'ahullahu ilai. Aku Allah mengangkat kehadiratku. Nabi Isa diangkat ke langit. Wa kana Allahu azizan hakimah. Ya gimana? Jadi kan di situ kan waktu Nabi Isa diangkat, waktu disalib dia diangkat gitu kan. Di mana ceritanya orang nggak bisa dia melihat waktu dia diangkat gitu, sementara dia disalib tiba-tiba diganti gitu. Ya, itu pekerjaan Allah. Allah yang mengatur itu semua, bukan kita. Sedangkan ketika kemudian dikatakan Nabi Isa diselamatkan, diangkat ke langit, dan yang digantikan kemudian, ini yang melakukan kemudian hal ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan itu yang ada dalam Bible, diangkatnya itu sebelum waktu disalib apa? Sebelum gitu. Sebelum pengangkatan. Coba Anda lihat di dalam Markus 14, Bang. Karena ini Markus ini kan adalah cerita-cerita yang disusun tuh dari hasil penyelidikan. Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, nomor 51, 52. Ketika ada oknum yang ditangkap dianggap Yesus, ada seorang yang berjalan di belakangnya dengan menggunakan kain lenan. Ketika orang itu ingin ditangkap, orang itu melepaskan kain lenan tersebut, lalu lari, meloloskan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Nah, Yesus. Berarti yang lolos menanggalkan kain lenan Yesus. Itu fakta. Sahabat hidayah, syukran. Itu real itu, Bang. Masuk akal, Bang. Ya, harus. Karena Islam itu harus masuk akal. Makasih, Bang ya. Ya, sama-sama, Bang. Saya sahur dulu ya, teman-teman. Silakan dilanjut sebentar. Dinda Fandi, monitor. Dinda Alif. Siap, Kanda, siap. Ya, diambil alih dulu, Bang Handi. Ini bertanya, Bunda Abang. Ya, silakan saudara. Ya, Bang Masih ada Zuma. Ustadz kita sini. Iya, silakan. Selamat bersahur. Makasih, syukran. Siap, ini, Bang. Silakan. Apakah di dalam Islam ada konteks keselamatan, Bang? Pertanyaannya bagus sih untuk orang yang non-muslim. Tidak muslim selamat. Bertanya, Bang. Iya, baik, terima kasih. Saya jawab. Guru kami lagi sahur dulu. Ditanya, apakah di Islam ada keselamatan? Loh, justru dari namanya sendiri tentang keselamatan. Bagaimana mungkin tidak ada keselamatan sementara namanya sendiri tentang keselamatan? Makanya ketika dikatakan non-muslim di luar Islam, artinya orang itu yang tidak selamat. Yang selamat itu yang orang muslim itu. Begitu. Tapi begini ya, Bang Alif. Tadi Gimana? Islam itu namanya selamat. Si Daman mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada konteks keselamatan. Si Daman ngomongnya seperti itu, Bang. Tadi kan saya sempat pertanyakan juga di Bang Daman Al-Mantigi.
Ya, Tapi jawabannya jangan tidak pelintir bisa kata dijawab. orang. Orangnya nggak ada di sini. Anak Iya. bertanya aja. Iya, yang itu makanya aku bingung ini karena di Daman bilang nggak ada. Mana buktinya kalau dia ngomong gitu, mana? Bisa Abang Handi ke roomnya Panglima. Malah juru pindah. Saya disuruh buktikan. Kau yang mengklaim, saya pula disuruh pergi. Iya, buktinya seperti apa ya? Banyak kok yang nonton di sana juga tadi. Ya udah, sekarang Anda mau bertanya apa enggak atau mau membandingkan? Tidak, saya bertanya soalnya. Ya udah dijawab, Ustaz Ali. Islam itu selamat, udah dijawab. Berarti Daman itu salah ya, Bang ya? Ya kalau ada orang mengatakan Islam tidak selamat berarti salah. Tidak, jawabannya nggak seperti itu sih. Jawabannya seperti ini, Bang. Di Islam itu nggak ada namanya keselamatan. Justru Islam itu selamat berarti salah jawab dia. Kalau enggak, kutimu yang salah dengar. Enggak kok, enggak kok. Ya mana buktinya? Tapi di Daman itu memang ngarangnya. Yang ngarang itu Paulus, bro. Yang ngarang itu Paulus. Kalau Alif sih, Bang Alif sih aku Kau percaya nggak? Kau percaya juga nggak kalau Paulus itu mengutuk Yesus? Kau percaya nggak? Kenapa, Bang? Kau percaya nggak kalau Paulus mengutuk Yesus? Enggak, Bang. Nggak percaya? Iya. Berarti kau nggak pernah baca tulisannya, suratnya Paulus? Enggak pernah. Ya, saya bacakan ya. Ini namanya nih, ada bukti. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tuh Paulus yang ngomong. Begitu dong, kalau ngomong harus pakai data. Nah, setuju nggak tuh omongan Paulus? Masih mau ke datang besok? Hah? Nah, bagaimana Bang, itu? Bang Andi ini jelek-jelek tapi lu. Enggak, bagaimana itu kalau begitu? Ya aja Ustaz Alif. Sahur. Ya, baik, terima kasih. Jadi kembali sedikit tentang yang tadi ya. Jelas-jelas di dalam Islam itu ketika tentang Islam itu adalah tentang dari akar kata dari kata salama, tentang keselamatan. Orang muslim artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan maka dia akan selamat. Makanya Allah berseru di dalam Al-Qur'an, wallahu yad'u ila darissalam gitu. Allah mengajak manusia ke kampung kedamaian atau keselamatan, yaitu surga. Itu tempat kembalinya begitu. Jadi seperti itu. Nah, kalaulah demikian, saya tanya sama orang Kristen. Jadi muslim itu kan orang yang selamat, orang yang berserah diri kepada Tuhan maka dia selamat. Mak, mau tanya Pak, kalau di Kristen ada nggak jaminan keselamatan? Itu doang mau tanyanya. Kagak mungkin orang muslim kalau Daman yang asli mengatakan demikian. Itu nggak masuk akal. Ya, Ini pintarnya lah. Ini pintarnya Ustaz. Oten-oten ini membolak-balik fakta. Jadi kan memenggal kalimat orang atau menarasikan sesuatu tentang contoh-contoh. Daman itu kan polanya begitu. Jadi wajarlah. Jangankan narasi orang lain, orang kitabnya aja salah paham. Aduh, yes. Sebenarnya itu setan itu lama. Iblis itu lama. Yang membuat dia kuat adalah siapa tan? Oh, ya, orang yang tadi. Oke, Bang Zan, Zan NTT, selamat malam. Iya, siap. Selamat malam. Ya, ada yang mau dihempaskan, Bang? Sedikit saya mau kayak apa ya? Ya, tadi Anda mengatakan Bang Zuma mengarang bebas. Apa yang dikarang bebas? Silakan, Bang. Iya, tadi dia bilang nggak ada keselamatan di Kristen ya. Oh, itu di Kristen tuh nggak ada keselamatan, cuma ada di Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lihat ketika saya dengar tadi itu banyaknya itu ngarang bebas gitu. Loh, sebentar Pak, saya luruskan dulu. Saya luruskan dulu ya. Tadi kan dikatakan tidak ada keselamatan di dalam Islam. Loh, justru Islam itu tentang keselamatan. Ada di luar Islam sering disebut non-muslim.
non muslim itu artinya tidak selamat. Iya toh? Gini aja Nah, lu sekarang tunjukkan saya mau tanya. gini dulu, Boleh saya tunjukkan tanya nggak? data dengerin dulu, tunjukkan data di Bible kalau Kristen itu selamat masuk surga. Di mana? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Percaya sebagai Akulah apa? jalan kebenaran dan hidup. Percaya Sebab Yesus dia adalah sebagai jalan apa? kebenaran. Percaya Yesus Dia sebagai adalah apa? Allah yang hidup. Dengerin Allah dulu. yang hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Allah yang hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Pertanyaan saya, Allah mau hidup nggak? Allah yang hidup. Jawab dulu. Percaya Yesus itu sebagai apa? Yesus sebagai Allah yang hidup, you know. Di mana tertulis Yesus Allah yang hidup? Ya buktinya dia hidup di sini, dia kembali ke surga. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Hidup atau mati? Yang juga bangkit tuh? ke hari ketiga siapa? Enggak, di tiang salib itu hidup atau mati? Gini bang, Kok kalau gini? mau bicara sama Jawab saya jangan pakai dulu. emosional, Di tapi tiang kita salib, di tiang salib itu hidup atau mati? Jawab dulu, baru Anda saya lepas. Ini kalau udah subuh begini harus keras nih. Di tiang salib itu dia hidup atau mati? Jawab dulu. Atau pertanyaan saya ulang. Di tiang salib itu dia selamat atau tidak selamat? Jawab. Yesus di tiang salib itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Jawab. Macet. 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 Lanjut Ustaz Dalip, mau sahur ah. Ya, Fadil. Ya, jadi gini loh teman-teman Kristen, yo pakai data lah, jangan ngarang ya. Kita di jam-jam sahur ini. itu artinya nabi palsu. Oh, Yesus nabi palsu. Waduh. Setelah Yesus itu nabi palsu. Nah, nabi palsu ciri-cirinya apa? Karena Yesus itu nabi palsu tuh yang istrinya banyak. Oh, berarti Mati dikena racun. Raja Daud itu nabi palsu. Setelah Yesus itu tidak ada nabi lagi. Kalaupun ada itu nabi palsu. Nggak pernah baca kitab. Nggak Berarti pernah Paulus baca nabi kitab. palsu berarti. Nggak pernah. Paulus nabi. Paulus itu Dengar ya. nabi. Dengar ya. Dengar dulu. Ada kisah para rasul. Dengar tuh. dulu. Kisah para rasul Dengar 3 dulu. ayat berapa itu coba dibaca itu. 13 kayaknya. 13 nomor Coba 1 dibaca itu. tuh. Itu KPR 13 nomor 1, di situ ada beberapa nabi. Di situ salah satunya adalah Paulus. Nabi Ya udah, palsu. nabi palsu. Parah ini, parah ini. Parah. Masa Paulus dituduh nabi palsu setelah Yesus nggak ada nabi lagi? Kalau ada nabi palsu lah. Paulus nabi di situ. Gimana sih? Wih, macet. Parah ini. Parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah sehat. Ini Gimana kalau bro? NTT Paulus nabi palsu bro? Katamu setelah Yesus nggak ada nabi lagi, kalau ada nabi palsu. Lah Paulus nabi di situ, gimana? Kamu dengar saya. Loh, itu baca dulu itu. Setelah Coba, Yesus tuh baca dulu itu ayatnya tuh, biar nggak ngaco ngomongnya. coba saya DM kamu ya bang, biar kau paham Apa DM? otakmu itu. Nggak ada DM. Apa DM? Saya bilang sama kamu ya, belajar itu jangan hanya emang hafal. Orang lagi diskusi kok ngajak DM-an ini gimana? Gimana? Open cam aja sini, open cam sama saya. Apa sih Ya, open cam. DM? Entah ini. Lo kalau Masa masih jadi cewekmu kau DM? Saya bro, memang lo orang- kalau masih jadi calo, kalau masih jadi Dengar calo dulu. aja. Belum berilmu, jangan dulu kalau belum berilmu. Kalau cuma mau menghujat ya nggak usah lah. Ketahuan kalau salah kamar nih, dia salah kamar nih. Paulus itu nabi bro. Justru Paulus ini mengaku ketemu Yesus di Damsik. Berarti dia nabi palsu dong. Macet.
Macet. Macet. Makanya sering-sering baca Bible. Baru congor mau lebar. Sebelum congor buka-buka lebar, sering-sering baca Bible. Karena setiap kau menista, setiap kau menghujat, yang kau hujat itu isi Ini Bible. akibat dari kamu Setiap kau menista, menghujat, kau hujat isi Bible tahu itu. menghafal tapi tidak tahu artinya. Inilah ajaran sesat. Emang kau tahu artinya Yunani? Kau bisa ngertiin bahasa Yunani? Udahlah bro, mending kamu mandi, terus bekerja besok. Supaya kau bermanfaat. Di sini kau nggak bermanfaat, memalukan. Nih, ini saya bacakan ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Berarti kalau setelah Yesus adalah nabi palsu, Paulus nabi palsu. Terima kasih bro, Anda sudah keceplosan mengatakan Paulus nabi palsu. Kayak tadi kan, yang tidak kelihatan itu iblis. Berarti Tuhannya Yesus iblis. Nah kalau melihat Tuhan, melihat Yesus, berarti Yesus iblis. Melihat Yesus berarti melihat iblis kan. Parah, oten. Mampus tadi Bang Adi, saya bikin Bang Adi. Aduh. Parah. Lebih bertanya, jangan berpendapat, apalagi pendapatmu menghujat. Nabi katanya yang banyak istri, nabi palsu. Daud. Padahal kalau nggak ada, kalau Daud nggak banyak istri, kamu nggak punya Tuhan loh. Betul. Kenapa sih? Nabi itu banyak istri karena sah. Kenapa kau yang protes? Kenapa dia protes? Karena di ajaran Oten itu, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Matius 19 nomor 6. Tapi dijawab oleh nomor 9, boleh bercerai kecuali karena zina. Nah itu. Dan orang yang sudah bercerai karena zina terus kawin lagi, berzina selamanya. Tapi saya lihat mereka memang mengaku satu istri, tapi di luar sana jebolannya banyak. Tidak ada solusi. Jadi solusinya itu biar bisa cerai harus berzina ya Bang Andi ya. Yang Matius 19 nomor 9. Pantes sih, siapa namanya? Gisel zina dulu biar bisa cerai. Kan gitu tuh. Solusinya gitu. Karena kalau dia cerai tanpa adanya perbuatan zina dianggap berzina nanti kalau nikah lagi. Tapi kalau bercerai karena zina, dia nikah lagi nggak berzina Bang Andi. Berzina selamanya. Berzina selamanya. Keren. Ya izin Pak Dek, saya sapa dulu. Suhendra Kristen atau Muslim Bang? Suhendra. Bang Suhendra. Oke, cepat ya kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Silakan teman-teman Kristen ya yang naik ya. Izin kalau kawan-kawan Muslim langsung turunin aja ya karena ini sudah hampir jam 4 di sini di tempat saya. Biar cepat kita teman-teman. Nanti kalau mau silaturahmi dengan guru-guru kita termasuk Ustadz Ali, Bang Sugi, Bang Handi, Gurunda Zuma itu nanti kalau sudah lebaran kita. Nah gitu kan. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan. Ini Lubis, ini Risuli Lubis bukan ini? Ini balas dong. DM-nya gimana cara buka DM orang lagi dipakai live nih goblok juga nih. Gimana sih buka DM? Ya Bang Lubis. Kayak gak ngerti main TikTok aja. Bang Dewata Kristen atau Muslim Bang? Kristen. Bang Dewata. Ya. Kristen. Silakan Bang. Ada yang mau dibengkokkan? Silakan dibengkokkan nanti kami yang luruskan Bang. Silakan. Tunggu. Ambil handset dulu ya.
Iya Bang Dewata, silakan Bang. Ya, mau nanya tadi kan sempat ngobrolin tentang ajaran keselamatan gitu ya. Ya, terus mau nanya, Nabi Muhammad itu sudah pasti selamat atau gimana? Sudah pastilah Bang, Nabi Muhammad menjamin umatnya kok, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akan meninggal dunia ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Loh, itu jaminan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu orang Islam itu mewarisi surga, Bang. Pasti selamat dong. Enggak, maksudnya Nabi Muhammad sudah pasti selamat atau Sudah. di mana? Lah. Coba dia di surga atau masih dikubur gitu maksud saya. Nah, di Islam itu surga neraka itu nanti setelah hari penghakiman, Bang. Di Islam itu nggak ada surga, sekarang kosong, belum ada isinya. Makanya di kitab Anda pun Yesus belum di surga, masih di langit itu. Makanya kalau kita lihat bahasa Yunaninya, Yesus itu di Uranon, bukan di paradiso, bukan. Cek bahasa Yunaninya itu Uranon atau paradiso. Loh enggak, maksud saya Nabi Muhammad itu dia sudah selamat atau di mana gitu? Nabi Muhammad ya selamat. Gimana sih? Cuma di Islam itu sebelum surga itu ada namanya alam akhir apa namanya? Barzakh, ya, tempat penantian. Terus kemudian nanti ada hari kebangkitan. Ya, yang kita sebut Yaumul Ba'ts. Setelah hari kebangkitan ada Yaumil Hisab, di mana di situ orang akan ditimbang amal baiknya atau hari penghakiman. Nah, setelah hari penghakiman baru orang itu nanti ditentukan ke surga dan ke neraka. Makanya di dalam surah Maryam ayat 71, 72, itulah nanti prosesnya orang itu ke surga ke neraka. Orang akan melintasi Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Orang-orang kafir seperti Anda jatuh ke neraka. Orang-orang Islam lanjut ke surga, gitu Bang. Makanya di ayat 72 dikatakan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang kafir, orang zalim masuk neraka dalam keadaan berlutut. Begitu Bang. Loh enggak, ini kan kalau ngomong keselamatan kan harus ada buktinya dulu kan gitu. Lah emang kamu bisa buktikan Yesus selamat? Kan di Al-Qur'an juga dimuat di sana kan. Saya sih bukan ahli Al-Qur'an, bahwa Isa datang kan. Maksudnya? Percaya enggak nanti Isa akan datang gitu? Oh iya, Nabi Isa datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Ya, betul itu. Karena di dalam hadis dikatakan, sungguh Isa putra Maryam akan datang kembali sebagai hakim yang adil, ya. Terus dia mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal dan menghapus pajak. Ya. Kenapa di situ dikatakan mematahkan salib? Bukan berarti salib itu dipatahkan satu-satu, tidak. Maksudnya dasar keimanan Kristen itu adalah pada penyalipan itu. Karena kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, 17, 18, kalau Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan dosa. Sia-sia ajaranku. Makanya di situ Nabi Muhammad menyimbolkan salib. Kalau salib dipatahkan artinya tidak ada penyalipan, maka Kristen bubar. Nah, itu juga yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 23, Yesus akan mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut Anda yang diusir siapa itu, Bang? Yang bukan Kristen. Tuh, yang menyebut Yesus Tuhan siapa?
Orang Kristen Yang mengusir setan nama Yesus? yang mengusir setan Atas nama Yesus? orang percaya Yesus. Orang percaya Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenalmu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang tidak sungguh-sungguh Kristen itu. Enggak sungguh-sungguh Kristen apanya? Orang dia bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Bukankah tanda-tanda orang percaya di dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18 itu mampu mengusir setan? Mampu bermujizat. Kenapa Anda katakan itu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya? Padahal di situ di dalam Matius 7:22-23 mereka mampu mengusir setan, mampu bermujizat atas nama Yesus. Iya. Ya. Orang Kristen yang diusir, bukan orang Islam. Makanya tadi saya katakan Yesus datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Dari pertanyaan awal aja, Nabi Muhammad pasti masuk surga atau kemana? Itu aja. Pasti masuk surga. Sekarang. Ya ampun. Tadi sebelum Anda naik, Bang, harusnya beli cotton bud sekilo, dikorei telingamu. Sudah saya jawab tadi. Di Islam itu sekarang belum ada. Nabi Muhammad sekarang sudah pasti masuk surga atau belum? Kenapa sekarang Nabi Muhammad belum di surga, masih di alam barzah, di alam penantian. Surga itu nanti, Bang. Ya, bahkan Yesus sampai sekarang belum di surga. Kenapa Anda bisa percaya nanti umat Muslim masuk surga? Nabi Muhammad karena ada janjinya, ada janjinya. Oh, cuma dijanjikan. Nah, sekarang kamu percaya masuk surga. Buktinya apa? Yesus di surga. Mana dalilnya? Di Al-Quran juga ada kok. Yesus nggak ada. Yesus di surga nggak ada. Mana dalilnya? Al-Quran juga ngajarin kan? Nggak ada di Al-Quran, nggak mengatakan Yesus di surga, nggak ada. Mana ayat apa? Bro, kamu ditanya mana dalilnya Kristen pasti masuk surga? Dalilnya mana? Ada. Itu. Kristen masuk surga, coba. Dalilnya Kristen masuk surga mana? Mana? Kalau di Islam jelas. Orang-orang Islam mewarisi surga. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang di mana disebut Kristen masuk surga? Ayo. Bahkan saya yakin Anda nggak tahu syarat masuk surga menurut Yesus. Anda nggak tahu. Apa syarat masuk surga menurut Yesus, coba? Tahu nggak? Woi. Ya, ke-mute tadi. Apa syarat menurut Yesus masuk surga? Saya apa syaratnya? Nabi Muhammad. Udah dijawab, Bang. Udah saya jawab. Surga itu terisi nanti. Bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk surga. Ya, sebelum Nabi Muhammad masuk surga, semua umat manusia mulai dari Adam diharamkan masuk surga. Berarti Nabi Muhammad belum masuk surga. Oh, belum, sekarang belum. Sekarang gini aja, tunjukkan kalau Yesus itu di surga. Datanya mana? Nah, nggak bisa dia, Bang Andi. Mana datanya? Ayo. Kan ini masih dalam. Lu kalau nggak jawab saya turunkan ya. Lu kalau nggak jawab, kalau banyak ngeli saya turunkan. Mana datanya Yesus di surga? Biar saya lebih yakin. Saya kan nggak perlu. Saya nggak perlu. Mampus lu. Ditanya mana buktinya Yesus masuk surga kok nggak jawab. Mana? Nggak ada. Bahkan seluruh orang Kristen tidak tahu syarat masuk surga. Menurut Yesus. Ayo sini. Tunjuk sini. Syarat masuk surga menurut Yesus apa? Saya jawab jelas. Dalilnya jelas. Ya, surah Al-Mu'minun. Masih juga nanya. Kau ditanya satu aja nggak jawab. Mana buktinya Yesus masuk surga? Nggak bisa. Ten. Itulah kalau Anda itu beragama hanya ikut-ikutan. Nggak belajar kau. Nggak belajar kau. Kata surga aja nggak ada di Bible kok. Mana ada surga di situ? Makanya sebelum naik kau beli cotton bud sekilo. Kau korei telingamu supaya
ketika ada orang jawab kau tak dengar. Tapi ya wajar dong, Kristen itu manusia-manusia tak berotak. Ketika sudah kita jawab nggak masuk, nggak nyantel Bang Andi, karena nggak punya otak mereka. Kalau mereka punya otak, nyantel apa yang kita sampaikan, nggak nanya lagi gitu. Makanya ada seorang pakar perjanjian baru, Robert Fang. Mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Ini orang Kristen sendiri yang ngomong, Robert Fang tuh. Mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Makanya yang naik itu, lihatlah, koplak semua. Gak ada yang lurus. Pasti otaknya koplak. Kemarin saya lihat debatnya Ustadz Talib di terakhir lah closing statement. Pendetanya nipu Bang Andi. Melakukan penipuan itu terakhir itu. Ketika dia mengutip jika kamu sesungguhnya kalau enggak kita kan hanya menyampaikan ya teman-teman ya. Itu saya saya tidak menaik itu karena saya pas tidak ingin akun saya yang baru saja nyala, baru aktif itu nanti di banned. Saya maunya kalau jalan-jalan itu pakai akun kecil yang kalau di banned kita nggak terlalu rugi gitu. Sebab sudah ada yang kena banned permanen. Tentu saya harus berhitung. Tapi kalau teman muslim yang di sana itu terlalu kewalahan, sangat kewalahan, tentu saya harus bantu. Betul nggak Bang P? Ya betul Bunda, betul leres. Iya. Dan ini mungkin maksud Bang P nggak gitu loh Bang Demian. Jangan salah paham. Mohon izin Bunda, mohon izin sebentar Bunda. Ini penontonnya langsung naik, takutnya tentara Romawi. Sobat-sobat Ikhwan Billah bantu tap-tap ya. Oh iya, teman-teman, ini ada sobat Ikhwan Billah bantu ada yang nggak tap-tap. wajar ini. Iya ini takutnya tentara Romawi ini. Iya, Bantu tap-tapnya teman-teman. Iya. Ya lanjut Bunda. Ya siap. Kembali kepada Bible ini ya teman-teman ya. Saya ingat waktu itu tadi ya, Bang Demian ini lalu bilang, kamu kan sekarang JO. Dia bilangnya gitu. Lalu mereka berguyon-guyon. Lalu Bang Demian ini turun. Bang Demian menunjukkan bahwa ketika beliau berdebat dengan orang Tritunggal, lalu Tritunggalnya kewalahan. Debat dengan Bang Demian yang ini gitu. Syukurlah Bang Demian. Kalau saya mencoba untuk menghormati. Kalau memang abang muslim, alhamdulillah abang. Saya kemarin kirim pesan ucapan selamat gitu abang. Ya kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah itu, in the beginning was that word. Pada mulanya, kala itu adalah kata tersebut. And that word, dan kata tersebut was, kala itu, with God. Ingat bahasa Inggris? God. Kalau Hollywood, God. Aslinya God. Kenapa? Orang Inggris nggak mau menyamakan. Kalau dibilang God, itu kan bentuk past tense dari to get. To get. Past tense-nya menjadi God. Orang Inggris memuliakan Tuhannya. Jadi mereka nggak mau menyebut God. Sebab menurut mereka bentuk past tense dari to get adalah God. Orang Amerika karena sudah keluar dari Inggris justru nggak mau sama. Maka dia menyebut God. Menjadi God. O jadi A. Baik. Kalau di sini God-nya huruf kecil. God.
Kita ini kan pengaruh Hollywood nih, kita bilang God. Ya enggak, God yang betul. Tiba-tiba sini huruf besar. Besar. Ya mudah-mudahan kita bersyukur ya Bang Demian ini sebagai anak muda yang cerdas. Alhamdulillah. Sama dengan Oma Bang Demian. Oma Sumangkut. Nah, God-nya huruf besar. Kalau sebelum Gospel Yohanes adalah Gospel Lukas. Lukas tentu sudah berada dalam zaman kecerahan. Dia tahu Tuhan. Jadi memakai God. Untuk Yahweh atau Elohim diartikan dengan God dalam bahasa Inggris. Tapi khusus Yohanes 1:1 ini adalah himne Platonis. Artinya himne yang terwarnai oleh falsafah Plato yang sebenarnya adalah filsafat dari Sokrates, ajaran Sokrates yang diabadikan oleh Plato. Karena Plato ini murid Sokrates yang sangat rajin mencatat. Lebih tepatnya, ini adalah filsafat orang Yunani. Buku yang di bawah ini tahun 1700. Itu jilid 2. Kenapa saya ambil dari semuanya ada 6 jilid. Jadi orang mengatakan saya adalah kolektor buku-buku keagamaan. Buku-buku tua keagamaan yang dianggap mereka orang kedua setelah Profesor Menachem Ali. Ya, saya berteman baik dengan beliau. Hanya saja, tentu beliau orang pintar, orang yang ahli filologi pertama di Indonesia. Saya mempunyai perbedaan dengan beliau. Beliau menyebut Bible itu dengan Injil. Oke, kita berpisah. Itu aja. Kalau saya tidak mau bukan Injil kok. Bagaimanapun bukan Injil. Saya tidak akan mengotori akidah saya. Ya, karena saya berada di negara, tinggal di negara barat. Saya tahu bagaimana orang-orang Indonesia ketemu orang Yahudi, ketemu orang macam-macam. Sehingga saya berkeputusan, Bible itu bukan Injil. Dan saya tidak akan mengatakan Injil. Tapi di video, Profesor Menachem Ali sampai hari ini masih bilang Injil, nggak bisa saya ikut, nggak bisa. Padahal udah punya rencana mau bikin siaran bareng di sini. Apa boleh? Saya nggak mau. Karena nggak mau berantem depan publik.